sebenarnya pada hari ini. Nah jadi tadi Cici juga dengar, salah satu syaratnya itu adalah, ijazah mereka ya, Pak, ya. Ijazah itu, hingga SLTA Ya, atau kejuruan, Pak? paling minimal itu kalau pilkada kan SLT, verifikasi administrasi, Mhm. ada verifikasi faktual. Oh. Nah, dulu tahun 2005 itu Mhm. verifikasi itu kedua-duanya. Ya, Kedua-duanya. setelah dilakukan administrasi, menyatakan sah secara administratif, Mhm. kemudian lakukan lagi faktualnya ke tempat di mana dia sekolah. Oh, gitu. Berarti by dress by atnya. Berarti kita Ya, pastikan dulu cross check ini cek. nama memang Ya, atas nama ini sekolah di sini ya, dan itu memang ini sekolah mereka, itu ya, nama mereka. Sudah sesuai dengan iya. kriteria atau belum ya, Pak? Nah, Mhm. apakah orang-orang yang dimunculkan itu sudah memenuhi janji-janjinya? Iya, Ya, janji-janji. apakah itu janji politik? Keberkahan itu kan muncul ketika ada kerukunan. Iya, Kalau betul. misalnya ibarat kita di rumah tangga ya, Mhm, mhm. kalau suami istri itu sering bertengkar, itu nggak ada keberkahan. Iya, betul. Ya, Heeh. jauh keberkahan dari situ. Nah, apalagi ini memimpin sebuah wilayah Iya. yang Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat FSB Paliko Podcast dimanapun berada. Alhamdulillah ketemu lagi, berjumpa kembali, salam sehat dari saya sendiri Cici Kenzi. Dan hari ini bersama kita sudah hadir seorang narasumber yang mungkin tidak asing lagi untuk di Kota Payakumbuh dan Kabupaten 50 Kota khususnya dan juga mungkin se-Indonesia pada umumnya barangkali ya. Ya, siapa lagi kalau bukan Bapak Budi Febriandi SP, dan beliau adalah seorang LSM, ahli muda laboratorium ilmu tanah, akademisi, aktivis sosial, dan banyak lagi prestasi dan pengalaman organisasi dari seorang sosok Bapak Budi Febriandi. Sehat ya Pak? alhamdulillah. Alhamdulillah, sangat ceria sekali beliau hari ini ya. Ya. Ya, pada sore hari dan kesempatan kali ini kita banyak sekali rasanya ingin kita kupas tuntas. Semoga waktu mencukupi ya, mencukupi untuk kita bisa bertanya lebih banyak dan lebih dalam lagi dengan Bapak Budi Febriandi. Pertama nih, kita tanya-tanya dulu deh Bapak. Bapak sebenarnya pilkada itu apa sih? Ini memang menarik pertanyaan ya, sangat mendasar sebetulnya. Mhm. Yang perlu kita jawab bersama-sama. Apakah pilkada itu hanya sebuah prosedur untuk memilih seseorang menjadi penguasa, Mhm. atau memang pilkada ini sebagai proses bagi kita untuk menentukan masa depan kita 5 tahun yang akan datang. Iya, Ini betul. ini perlu kita renungkan karena melihat pengalaman beberapa proses pilkada yang berlalu. Nah, sebenarnya kita hanya sekedar melaksanakan sebuah rutinitas, Mhm. memilih seseorang untuk jadi penguasa, kemudian setelah selesai terpilih kita kembali ke kehidupan kita sendiri. Kemudian kita juga pernah berhitung apakah 5 tahun ini kita punya kesejahteraan kita sudah meningkat atau belum, persoalan kita yang selama ini kita rasakan sudah terselesaikan oleh pemerintah atau belum, tidak pernah kita evaluasi. Iya, betul, betul. Jadi perlu kita merenungkan pilkada ini seperti apa sih hakikatnya pilkada. Ya. Kalau kita berbicara tentang teori demokrasi, Mhm. pemilihan pemimpin itu, karena pemilu, pilkada atau pilwana, di nagari atau pilkades di desa, Mhm.
Nah, itu merupakan sebuah proses di mana pada saat itu masyarakat atau rakyat mengevaluasi pemimpinnya yang sebelum ini memimpin kita. Iya. Apakah pemimpin sebelum itu sudah memenuhi ekspektasi kita atau belum? Ya. Dan sekarang Bapak Budi Febriandi masih aktif di kampus Politani ya Pak? Politani. Ya, itu di bidang Saya di laboratorium ilmu tanah. laboratorium ilmu tanah, luar biasa. Luar biasa ya Pak. Berarti itu kalau boleh tahu sudah berapa lama Bapak mendedikasikan diri di sana gitu Pak? Hampir 30 tahun. 30 tahun teman-teman. 30 tahun, luar biasa. Ya, baik Bapak, mungkin Bapak sudah tidak sabar juga ingin berbagi informasi untuk kita semua barangkali ya. Ya, pemimpin yang sudah memenuhi ekspektasi ya, betul. Nah, yang kedua, apakah pemimpin itu sudah memenuhi janji-janjinya? Ya, janji-janji. Apakah itu janji politik ataupun janji yang mereka tuangkan dalam rencana pembangunan jangka menengah. Kemudian yang ketiga itu, apakah pemimpin itu sudah memenuhi kewajiban konstitusinya? Kewajiban konstitusi ya, betul. Nah, karena dalam sebuah negara demokratis tentu ada kewajiban-kewajiban konstitusi yang harus dipenuhi. Nah, ini yang belum pernah kita mengukur, pertama kita di masyarakat, termasuk juga kelompok-kelompok civil society, teman-teman di LSM, kemudian lembaga masyarakat lainnya, ataupun partai politik sendiri yang ikut mencalonkan kepala daerah, ikut mencalonkan presiden, ikut mencalonkan anggota legislatif. Pernah nggak mereka mengevaluasi orang-orang yang mereka calonkan dan terpilih? Pernah nggak mereka evaluasi? Iya, betul. Nah, ini kan tidak pernah itu ya. Tidak pernah terjadi selama ini. Tidak pernah. Nah, padahal salah satu fungsi dari proses pemilihan itu adalah seperti pilkada pemilu tadi yang saya sampaikan adalah mengevaluasi pemimpin yang sebelumnya. Iya. Nah, setelah itu baru proses memberikan legitimasi kepada pemimpin berikutnya. Iya, betul. Apakah pemimpin yang kemarin terpilih lagi atau tidak, tapi memberikan legitimasi kepada seseorang untuk memimpin sekelompok orang. Nah, itu yang kita sebut dengan pilkada atau pemilu misalnya di sebuah negara demokrasi. Nah, hal ini tidak pernah kita bicarakan, tidak pernah kita diskusikan, baik di tingkat masyarakat maupun di level-level elit misalnya. Nah, berarti sekarang kita baru sibuk memunculkan bacalon-bacalon. Ya, betul. Tapi apakah bacalon-bacalon yang dimunculkan itu sudah menggambarkan ekspektasi masyarakat atau belum? Iya, apakah sudah sesuai dengan kriteria atau belum ya Pak? Apakah orang-orang yang dimunculkan ini akan menjawab persoalan-persoalan yang terjadi selama ini? Tidak. Iya, betul. Nah, ini kan apakah ini perlu kita evaluasi oleh masyarakat ataupun oleh partai politik yang akan mencalonkan. Nah, ini yang perlu kita diskusikan secara terus-menerus di tengah-tengah masyarakat, sehingga masyarakat punya gambaran, sehingga masyarakat punya kesadaran politik. Iya, betul. Iya, berarti untuk pilkada ini kita memang benar-benar mengajak sekali untuk masyarakat tuh, kadang-kadang kan masyarakat kita malah cenderung dia memilih itu Pak, mungkin sedikit evaluasinya adalah mereka cenderung lebih memilih orang yang mereka kenal, ya kan? Terus instannya bantuan yang mereka berikan sesaat itu, tetapi mereka tidak sadar setelah mereka memilih apakah calon yang mereka pilih ini adalah akan konsisten ya Pak ya? Iya, betul sekali. Jadi bagaimana sebenarnya sih Pak untuk kita sebagai masyarakat ya, bagaimana sosok apa sih sebenarnya yang mau kita, yang cocok dengan kita nih untuk kita kalau setelah kita telaah lagi untuk yang pemimpin-pemimpin kita yang periode sebelumnya dengan yang akan mendatang gitu. Seperti apa sosoknya yang ideal untuk kita masyarakat Pak? Nah, mungkin kalau kita bicara tentang sosok yang ideal, itu kan
debatable lah. Iya. Karena masing-masing kita tentu punya kriteria yang kita rumuskan sendiri masing-masing. Tetapi secara akumulatif tentu ada sosok yang ideal dan yang dipersyaratkan oleh masyarakat. Iya, betul. Tapi persoalan yang mendasar itu adalah apakah sosok ideal yang dirumuskan oleh masyarakat itu berbanding lurus tidak dengan kehendak partai politik. Oke. Nah, kan yang mencalonkan ini Partai politik ya, iya benar. Yang punya hak mencalonkan partai politik. Walaupun ada independen nanti kita bicarakan. Iya. Nah, bagaimana misalnya partai politik menangkap aspirasi masyarakat? Selama ini yang tidak terjadi. Walaupun misalnya katakanlah partai melakukan survei, tapi apa betul survei itu yang dijadikan oleh partai untuk menentukan calon? Belum tentu. Belum tentu ya. Ataupun apakah survei itu betul-betul seperti apa gambaran di tengah-tengah masyarakat? Kan belum tentu. Iya, belum tentu ya. Nah, jadi persoalan yang paling mendasar itu adalah sebetulnya pernah enggak partai politik bertanya kepada masyarakat? Nah, ini yang persoalan ketika proses pencalonan di pilkada. Apalagi sekarang ini yang menentukan calon itu adalah pimpinan partai politik di tingkat pusat. Iya. Kita misalnya di kabupaten DPC atau DPD kabupaten itu hanya mengusulkan saja. Mengusulkan saja ya. Memproses, mengusulkan. Nah, ada kalanya juga yang diproses di tingkat kabupaten ini atau tingkat provinsi itu juga tidak diakomodir juga oleh DPP. Oh gitu. Kadang-kadang DPP punya penilaian sendiri misalnya. Oh gitu. Berarti mereka sudah ada pilihan sendiri juga terkadang ya Pak ya. Persoalannya apakah yang ditunjuk oleh DPP itu sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini yang jadi persoalan beberapa kali pilkada yang kita lihat. Dan akibatnya apa? Akibatnya adalah hampir 90% kepala daerah di Indonesia ini itu berseberangan dengan wakil kepala daerah. Baik secara terang-terangan maupun secara sembunyi-sembunyi. Kenapa Pak? Nah, ini karena proses politik yang mereka lewati itu tidak menjamin adanya chemistry antara kepala daerah dengan wakil kepala daerah. Ya, betul. Karena prosesnya itu sangat singkat dan dipaksakan untuk kadang-kadang untuk berpasangan. Ini yang sering terjadi sehingga di tengah perjalanan baru misalnya 6 bulan dilantik sudah berseberangan antara. Nah, ini betul. Kita lihat sendiri di daerah kita. Iya. Beberapa periode kepala daerah, terutama di 50 kota. Itu udah nggak cocok ya? Nggak cocok. Iya betul. Nggak cocok. Ya kita nggak perlu sampaikan lah. Kita kan dapat merasakan sendiri. Iya betul. Apalagi yang sekarang ini kan sudah sangat terbuka. Sudah terang-terangan ya, sudah terang-terangan di depan publik. Iya betul. Tidak cocokkan mereka. Nah, kalau itu terjadi, kalau kita lihat tinjau dari segi agama, dari segi metafisik keagamaan, keberkahan itu kan muncul ketika ada kerukunan. Iya betul. Misalnya ibarat kita di rumah tangga ya, kalau suami istri itu sering bertengkar, itu nggak ada keberkahan. Iya betul. Ya, jauh keberkahan dari itu. Nah, apalagi ini memimpin sebuah wilayah yang sangat kompleks, pemimpinnya berseteru. Iya. Pemimpinnya berseteru, keberkahan mana yang akan datang? Iya betul. Walaupun seperti apapun dibikin romantis lah di depan halayak ramai, tapi tetap tidak juga ada keberkahannya ya Pak ya. Ini yang perlu jadi catatan masyarakat. Jadi menurut saya pemimpin-pemimpin yang tidak bisa menjaga harmonisasi hubungan
seperti itu, menurut saya tidak layak lagi untuk dipilih. Iya, sudah tidak layak lagi untuk dipilih ya. Berarti ini sebenarnya ini sudah jadi acuan juga ini untuk kita Iya, ya. Jadi kita juga harus cerdas dalam memilih ya Pak memilih. ya. Gitu. Kita harus cerdas dalam memilih pemimpin kita untuk di masa yang akan datang. Saya Gitu. ingat waktu masih kecil itu, ketika misalnya saya kami punya itik, ya, itik Mm, 100 ekor. Nah, pada saat misalnya ayah dan ibu ketika itu sedikit berselisih paham, mhm. itu telurnya turun itu. Berpengaruh berarti ya Berpengaruh, Pak. berpengaruh. Mhm, Itu hanya sesaat dia berseteru kan, mhm, mhm. sesaat dia hanya berselisih paham. Ini bertahun-tahun berselisih paham. Keberkahan mana yang mau kita Iya, dapatkan? iya betul, 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 betul. Betul sekali. Itu sesaat saja sudah Ya, kelihatan ya Pak ya. iya. Nah, Heeh. jadi menurut saya ini catatan-catatan penting bagi kita, termasuk juga bagi partai politik. Mhm, Ketika melakukan koalisi, mhm. betul-betullah melakukan koalisi dengan hati nurani. Iya Jangan betul. jangan hanya sekedar kepentingan kepentingan tertentu, kemudian dipaksakan dan di perjalanan eh, terjadi hal-hal yang seperti yang lama-lama. Mhm. Nah, ini yang tidak perlu yang tidak kita inginkan. Iya. Dan kita harapkan juga masyarakat bisa cerdas menilai hal-hal yang seperti itu. Karena memang ini kadang-kadang kan di luar logika. Tapi ini sesuatu yang kita yakini. Nah, Mhm. karena itu keberkahan itu muncul ketika ada keharmonisan. Iya, betul, betul. Berarti harapan kita ke depan ya seperti itu untuk partai politik juga begitu ya. Ya. Benar-benar sesuai lah ya Pak ya. Nah, Jangan karena ada kepentingan sesuatu, jadi seolah-olah ini dipaksakan dipaksakan. begitu ya Ya. Pak. Juga tidak baik untuk memimpin wilayah atau negeri kita ini. Jadi ngomong-ngomong tentang pilkada itu, sebenarnya untuk saat ini syarat untuk menjadi calon kepala daerah itu apa sih Pak? Karena juga sering juga kita dengar kan ada perubahan-perubahan Ya. PKPU RI gitu kan. Mungkin Bapak bisa jelaskan itu? Nah, secara peraturan sebetulnya Mhm. syaratnya tidak banyak perubahan sih sebetulnya Mhm. Mhm. yang mendasar ya, terutama syarat formil yang diatur oleh undang-undang itu kan ya syarat formil Iya. seperti warga negara Indonesia, Mhm. kemudian pendidikan SLTA, Mhm. umur 30 misalnya kan Iya. seperti itu. Itu kan ya syarat formil yang hampir semua orang bisa memenuhi. Iya. Yang tidak kalah sebetulnya adalah syarat material. Karena material itu Mmm. adalah syarat yang kalau ini istilah-istilah hukum yang saya pakai sebetulnya. Iya. Uh, Syarat yang merupakan substansi ya, Mhm. dari seorang pemimpin. Syarat substansi dari pemimpin itu masyarakat bisa punya referensi Mhm. yang berbagai sumber yang bisa dipedoman. Nah, kalau kita di Sumatera Barat atau di apa ini kan referensi utama kita tentu adalah agama ya. Iya, agama, agama. Misalnya uh, sidik, amanah, fatonah, tabligh. Mhm. Nah, bagaimana kita merinci yang empat ini untuk melengkapi syarat formil yang diatur oleh undang-undang. Mhm. Jadi semua orang ketika sudah memenuhi syarat formil mendaftar dia. Nah, nanti ketika pemilihan kita harus memperhatikan yang empat ini. Apakah selama dia amanah. Iya. Nah, amanah itu apa sih kriterianya? Nah, ini Mhm. perlu kita diskusikan dengan masyarakat secara bersama-sama. Sehingga ketika proses pemilihan berlangsung, masyarakat sudah memiliki kriteria sesuai dengan apa yang diamanah. Diamanahkan ya. Nah, kemudian satu lagi yang perlu ketika pilkada ini adalah uh, calon independen. Calon independen. Ya. Nah, calon independen ini hampir tidak pernah dimanfaatkan oleh masyarakat. Kalaupun toh ada, Mhm. itu bukan kehendak masyarakat, hanya kehendak calon memanfaatkan independen. Oh, iya, iya. Ya, saya ingin menjadi calon independen, saya kumpulkan KTP masyarakat. Iya, betul, betul. Nah, yang kita inginkan sebetulnya adalah kelompok-kelompok masyarakat, kelompok-kelompok civil society, Mhm. LSM, Karang Taruna, bagaimana berkumpul kemudian
mencalonkan seseorang atau Mhm. suatu pasang untuk dipilih Iya, iya. ketika partai politik tidak menyediakan calon Calon. yang sesuai dengan kehendak masyarakat. Iya. Nah, selama ini Elkam, Mhm. Bunuh Kandung, Karang Taruna, KNPI, Iya. ataupun organisasi ormas-ormas Heeh. lainnya. Nah, mestinya kan ormas-ormas ini mewakili kepentingan masyarakat berkumpul mengadakan konvensi. Iya, betul, betul. Nah, silakan semua orang mendaftar. Hmm. Nanti siapapun pemenang konvensi akan kita biayai di pilkada dengan catatan ini yang harus dilakukan. Iya, betul. Jadi ada kekompakan di situ ya, Pak ya. Iya. Mhm. Ini yang selama ini yang tidak pernah kita Iya, lakukan. iya, betul. Kenapa kawan-kawan pimpinan-pimpinan ormas, pimpinan ormas kepemudaan, Mhm. KP gitu kan, ataupun ormas-ormas lain seperti Elkam, Mhm. Bunuh Bunuh Kandung. Kandung, Karang Taruna, kemudian FKPPI misalnya kan, Iya. yang lain-lain tuh. Kenapa tidak mencoba hal-hal seperti itu? Iya, iya, Nah, betul. kalau itu dicoba, saya kira calon-calon dari parpol lewat itu. Iya, iya, benar-benar. Iya, Iya. di masyarakat. Iya, karena itu memang sudah melalui verifikasi dari mereka Iya. sendiri ya, siapa yang akan mereka calonkan ya, Ya, Pak. jadi berkumpullah para ormas-ormas ini, Mhm. ya. Nah, kemudian bikin konsensus, Mhm. bikin kesepakatan. Katakan ini koalisi rakyat atau apalah Iya, namanya iya. kan. Nah, bikin kesepakatan. Nah, kita adakan konvensi. Iya, betul, betul, betul. Buka konvensi, calon mendaftar ini catat. Kita bisa menambah syarat formil tadi dengan syarat substansi tadi. Iya, antara syarat formil dan Nah, substansi. kalau perlu misalnya dites dengan baca Al-Quran, dites dengan ini segala macam bisa. Bisa ya, Pak. Ya. Nah, lakukan proses yang terbuka. Nah, siapapun pemenangnya konvensi ini, itulah yang kita usung satu pasang. Iya, betul, betul. Kenapa tidak bisa kita lakukan? Ah. Dengan demikian, ini politiknya biaya rendah. Selama ini politik kita biaya tinggi. Coba bayangkan misalnya, saat untuk pilkada itu kita menyediakan minimal 10 miliar. Iya, 10 Iya, miliar. 10 miliar. Satu pasang. Satu Mhm. pasang calon itu. Menyediakan dana 10 miliar. Mhm. Coba berapa yang kita hitungan apa saja. Berapa gaji bupati? Berapa uang rumah tangganya? Betul. Cukup nggak terbayar 5 tahun? Nggak mungkin. Nggak mungkin itu, Pak. Itu bullshit banget tuh kalau harus akan terbayar dengan yang terjadi adalah apalagi calon tidak punya uang, kemudian berhutang sana sini. Ah, iya betul. Akhirnya yang akan dibebani adalah APBD dengan berbagai cara. Apakah lewat proyek, iya betul, dan lain sebagainya. Nah, kenapa kita masyarakat tidak punya kesadaran untuk membangun hal yang seperti ini? Sehingga kita bisa calon yang diajukan oleh masyarakat dengan biaya yang sangat rendah. Iya. Misalnya untuk pemasangan baliho, kalau memang kita bersama-sama, kenapa tidak? Iya, kita lakukan secara bersama-sama juga ya. Nah, ini terjadi karena persepsi kita terhadap kepemimpinan itu yang masih kurang. Iya, betul. Kita berpikir ketika pilkada itu yang hanya berkembang, misalnya saya jadi calon misalnya, atau Cici jadi calon, yang punya kepentingan Cici aja. Iya. Ya, Cici bayar ini. Padahal tidak. Pemimpin itu kepentingan kita bersama. Betul. Siapa sih yang butuh pemimpin? Masyarakat atau yang butuh atau siapa? Iya, masyarakat. Kalau kita yang butuh, kenapa kita palai calon itu? Iya, betul. Namun animo masyarakat itu, Pak, pasti mereka juga jadi seolah-olah sekarang ini malah sama-sama ada kepentingan. Masyarakat punya kepentingan dan yang si calonnya juga punya kepentingan. Sehingga jadi kurang balance mereka jadinya gitu. Iya kan? Kalau ini kita biarkan terus-menerus, maka disinilah awal kehancuran. Betul sekali, betul.
betul. Masyarakat memalai pemimpinnya, Mm-mm. ketika pemimpin terpilih dipalai lagi Dipalak masyarakat. lagi, iya, benar. Benar, benar, benar. Jadi kita ini sebetulnya saling palak memalak Iya. sebetulnya sekarang. Betul. Nah, harus ada kesadaran kita untuk berubah. Iya. Nah, siapa yang mau mengajak ke arah perubahan itu? Tentu kita-kita yang di ormas ini. Tentu kita-kita Betul, yang betul. tokoh-tokoh ini. Kalau enggak akan seperti ini saja. Akan seperti ini Akan terus ya, seperti Pak. itu. Nah, akan membahayakan kelangsungan daerah ini. Iya, Akan membahayakan kelangsungan bangsa dan negara. Iya, benar. Jadi sebenarnya sangat signifikan sekali dari penjelasan Bapak Budi barusan. Andai saja masyarakat itu kompak ya Pak ya, kompak dalam memilih calon pemimpin itu mungkin memang iya betul kita tidak akan ganggu anggaran-anggaran yang ada, ya kan? Biaya pun juga akan jauh lebih ringan dan lebih mudah ya Pak ya. Kalau kita sama-sama berkontribusi untuk ini, gitu. Tapi sayangnya belum ada kesadaran seperti itu sepertinya ya. Ini yang barangkali mungkin melalui dialog-dialog seperti ini ya. Kita berharap walaupun perubahan itu tidak akan cepat ya. Iya, tapi paling tidak ada inisiatif-inisiatif untuk melakukan perubahan. Nah, ya betul. Ini yang apa? Kalau kita sama-sama diam saja dengan kondisi seperti ini, walau alam. Iya, tapi benar. masih ada orang yang mau menyuarakan ini, masih ada kelompok-kelompok yang ingin bersuara, minimal nanti mudah-mudahan misalnya perlahan-lahan ada kesadaran dari kita bersama-sama. Ya betul sekali. Harapan kita juga begitu di FSB Podcast ini juga jadi bagian dari mungkin jadi medianya lah untuk literasi kembali untuk masyarakat gitu. Artinya kita juga kalau bukan kita yang berubah siapa lagi? Kalau bukan sekarang kapan lagi ya Pak ya? Nah, jadi memang betul sekali luar biasa sekali Bapak Budi memberikan edukasi untuk kita semua sebenarnya pada hari ini. Nah, tadi tadi Cici juga dengar salah satu syaratnya itu adalah ijazah mereka ya Pak ya. Ijazah itu hingga SLTA atau kejuruan Pak? Paling minimal itu kalau pilkada kan SLTA. SLTA atau sederajat? Atau sederajat, bisa SMK gitu kan. Oh gitu. Paket C? Boleh. Boleh ya Pak? Oke. Berarti itu yang diverifikasi adalah ijazah terakhir atau dari ijazah SD, SMP, SMA atau sederajatnya atau bagaimana Pak? Jadi ijazah terakhir yang didaftarkan. Oh berarti itu ijazah terakhir. Jadi arti kata ijazah SD, SMP tidak? Tidak. Ya, jadi yang diverifikasi itu misalnya kita mengajukan pendidikan S1 pertanian. Iya. Nanti yang diverifikasi itu adalah ijazah S1 pertanian. Intinya adalah semua yang dilampirkan itu kalau dulu verifikasinya faktual. Jadi verifikasi persyaratan itu ada dua. Ada verifikasi administrasi, ada verifikasi faktual. Nah, dulu tahun 2005 itu verifikasi itu kedua-duanya. Setelah dilakukan administrasi, menyatakan sah secara administratif, kemudian lakukan lagi faktualnya ke tempat di mana dia sekolah. Oh, berarti by address, by agnem. Berarti kita pastikan dulu cross check ini nama memang atas nama ini sekolah di sini dan itu memang ini sekolah mereka itu nama mereka begitu ya. Nah, cuman di 2019, nah 2014-2019 itu verifikasi administrasi saja. Oh administrasi saja, berarti perubahan ya Pak? Tidak. Kalau dulu kan apakah dia mau di Papua dia kuliah atau mau di Singapura dia kuliah, ya diverifikasi ke sana. Berarti langsung diverifikasi ke situ. Nah kalau sekarang kan verifikasinya administrasi saja, jadi sepanjang dokumennya sudah memenuhi syarat secara hukum sudah memenuhi persyaratan itu dinyatakan memenuhi syarat MS. Oh berarti itu sah ya? Nah kecuali nanti ada laporan masyarakat. Nah, misalnya si A, calon A misalnya, diragukan ke absahan ijazahnya. Misalnya. Nah masyarakat ataupun nanti calon lain itu bisa mengajukannya pada masa sanggah. Oh begitu, berarti ada masa sanggah ya Pak ya? Setelah calon nanti sebelum ditetapkan diumumkan ini calon yang sudah memenuhi persyaratan. Oh iya. Nah, silakan nanti ada sanggahan dari masyarakat atau sanggahan dari siapapun. Nah, nanti silakan masukkan sanggahannya. Oh, kalau seandainya kita mengetahui kita mengetahui si A ini ternyata dia pernah sekolah misalnya. Tiba-tiba kok ada ijazah
SMP, raja Iya, SMA, raja sampai perguruan tinggi misalnya. iya. Sementara kita nggak pernah tahu dia sekolah. Iya, iya, kita tidak Nah, pernah tahu kan gitu ya. masakan boleh-boleh, masakan Boleh-boleh saja boleh. itu terjadi Ya, berarti apa ya? Ketika di masa sanggah itu apabila kita merasa ada keraguan atau iya, keabsahan dari ijazah eh, tadi kita boleh boleh mengajukan sanggahan, menyampaikan itu ya Pak ya? menyampaikannya kepada KPU, dengan bukti-bukti ya, Iya. bukti-bukti yang kita miliki. Mhm. Nah, misalnya KPU tidak melakukan verifikasi Mhm, lagi, mhm, tidak merespon mhm, sanggahan kita, mhm. nah kita bisa mengadukannya ke Bawaslu. Bawaslu, Ya. ya. Nah, nanti silakan dikadukan ke Bawaslu. Mhm. Dikadukan juga KPU-nya, dikadukan Iya, juga. karena tidak ada tanggapan Ya, ya. Oke. itulah kira-kira seperti itu Iya, mekanisme. iya. Nanti bagaimana teknis pengaduannya segala macam, nanti mungkin teman-teman Cici juga bisa undang kawan-kawan KPU dan Bawaslu Iya, untuk podcast di sini iya kan. benar, benar. Nanti ya, untuk mengedukasi masyarakat bagaimana Heeh. nanti pengaduan seperti apa, Iya, betul, tentang money betul. politik juga. Nanti silakan Mhm. juga ada apa-apa deh undangannya teman-teman Bawaslu. Iya benar. Nanti nanti kita akan jadwalkan juga akan kita undang, Pak. Jadi kita Ya, saling mengedukasi ya ya, gitu. Berarti kadang-kadang mungkin selama ini ada nih ini yang tidak sesuai, ada yang tidak sesuai, tetapi mungkin kita tidak berani speak up mungkin ya Pak ya ya. gitu. Makanya tidak ada lah terjadi verifikasi apa segala macamnya Gitu. sehingga persyaratan-persyaratan itu disahkan Ya. saja begitu ya. Nah, nanti setelah sah baru kita ribut kan ada artinya lagi. Tidak ada artinya betul, Artinya karena itu yang terjadi gitu. ya. Pepatah Minangnya apa Pak? Minyak habis sambata lama ya Pak? Atau Rumah sile sudah, toko oh iya, berbunyi. rumah sudah Toko toko berbunyi. berbunyi ya benar-benar benar-benar benar iya ya benar-benar jadi itu sudah tidak ada gunanya ketika itu sudah selesai ya buat apa lagi ya kan ya benar-benar benar jadi artinya kita memang harus melek juga dengan Iya. informasi apa ya gitu agar kita tidak tertinggal dan juga tidak ada salahnya kita mencari Nah, informasi edukasi dari yang perlu kita catat adalah uh-huh. yang kita lakukan itu bukan untuk menjatuhkan Iya seseorang, betul betul tetapi betul untuk menjaga hmm. calon-calon yang diajukan baik oleh partai politik maupun perseorangan itu Hmm. betul-betul memenuhi secara hukum. Iya Itu yang kita betul 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 kalau tidak misalnya akan berbahaya juga untuk kita ke depan. iya betul Nah, betul jadi kita sekali bukan ingin hmm. mengadukan seseorang gitu. Hmm. Bukan seperti itu Iya semangatnya. hmm. Tapi semangat yang kita bangun mau kita bangun itu adalah eh, calon-calon yang diajukan oleh partai politik atau persoalan ini betul-betul calon-calon yang bersih Iya dari betul persoalan-persoalan betul hukum. yang sesuai kriteria lah gitu bagaimana Ya, membawa ke depannya negeri ini jauh lebih baik lah ya ya, Pak ya betul betul sekali jadi artinya kita memang harus mengetahui juga hmm, seperti itu ya. gitu kan kalau kita ada yang ragu kita tanya KPU atau Bawaslu itu Hmm. sah-sah saja ya Pak ya Jadi oke kita juga perlu gali calon-calon yang diajukan hmm. oleh partai politik, Iya. baik pendidikannya maupun rekam Iya, jejaknya. rekam Ya, jejaknya. jadi kita perlu juga mempelajari masyarakat mempelajari. Iya, betul. Artinya kalau bila kita telaah kembali, sebenarnya untuk menjadi persyaratan-persyaratan untuk menjadi kepala daerah itu juga tidak sulit ya, Pak ya. Artinya Tidak. tidak tertutup kemungkinan gitu, tidak tertutup kemungkinan gitu. Dari masyarakat yang memang merasa ada potensinya di sana juga Ya, boleh mengajukan diri boleh. barangkali ya, Pak ya. Karena sejatinya saja mungkin kalau kita untuk mendaftar atau melamar pekerjaan saja kita harus terverifikasi semua, ada Ya. ijazah SD, SMP, SMA, bila kita ada sarjana S1, S2, S3 juga harus kita sertakan. Namun di sini hanya cukup dengan ijazah terakhir. Oke, luar biasa. Iya, iya, iya. Itu bagaimana tuh pandangan? Sebetulnya kalau dilihat dari sisi aturan, tidak ada persoalan sih. Tidak ada persoalan. Sepanjang memang calon itu melalui proses yang Iya. pendidikan yang sesuai dengan mereka betul belajar di situ. Iya, betul, Dari betul. SD, SMP, SMA. Iya. Yang jadi persoalan kan memang
ada yang tidak belajar atau ya hanya tidak tamat tapi kemudian menggunakan ijazah orang lain misalnya. Kan itu kan persoalan itu. Iya benar-benar Nah, benar. Jadi takutnya nanti pas timbul malah kapan ya sekolah di situ? Jadi ada ya, pertanyaan situ jadi nggak ya. lucu ya Pak ya gitu. Iya betul-betul. Jadi sekali lagi kita ingin bukan ingin menjatuhkan seseorang. Iya. Tapi semangat yang kita bangun itu adalah bagaimana betul-betul pemimpin yang kita pilih, pemimpin yang orang-orang yang dicalonkan itu betul-betul orang-orang yang bersih secara hukum. Iya. Termasuk juga secara moral misalnya. Aha. Kalau misalnya kita tahu bahwasanya calon itu adalah seorang penjudi misalnya, Iya. tidak apa juga kita laporkan. Iya. Soalnya si A ini dia sering main koa, Iya betul. bertaruh kan, Iya. main koa pakai teh telur saja nggak apa-apa lah kan. Mm-mm. Tapi yang bertaruh tuh main song. Iya ya. Slot apalagi sekarang yang lebih main ininya ya. slot, daftar Iya sebagai benar. penjudi online Betul misalnya, kan. betul. Nah ini kan berbahaya juga. Iya. Atau misalnya dia seorang pengusaha yang bangkrut misalnya, punya hutang yang jangan-jangan nanti APBD untuk bayar hutang. Iya betul betul sekali Nah, betul. saya kira juga kita perlu juga walaupun secara undang-undang tidak ada apa seperti itu, tapi kita juga perlu Iya. perlu diperhatikan juga. Iya. Tapi mungkin agak melenceng sedikit Pak. Kadangkala yang para calon ini juga identik dengan money politik loh Pak. Ya. Kadang-kadang mereka juga ngasih-ngasih seperti itu. Itu sebenarnya untuk itu terjadi, itu apakah ada ganjaran untuk calon ini atau bagaimana Pak? Nah ini memang undang-undang kita itu sangat dilematis. Ya. Di satu sisi melarang money politik, tapi di sisi lain membolehkan memberikan sesuatu pada batas tertentu. Oh, berarti itu sama aja ya Pak ya? Misalnya saya calon, dia datang ke rumah Cici, saya bawa bingkisan senilai yang dibolehkan oleh undang-undang. Apakah itu baju kaos, atau misalnya sembako. Iya betul. Ini yang sebetulnya dilematis. Kalau larang ya larang saja. Apapun bentuknya. Apapun bentuknya larang saja. Artinya kurang ketegasan berarti di sini ya Pak ya. Nah, ini yang peraturan kita itu kadang yang menurut saya ambigu. Iya. Di satu sisi kita punya semangat untuk memerangi money politik. Iya, betul. Tapi di sisi lain kita membolehkan ada bingkisan. Nah, bagaimanapun juga ini kan namanya sama dengan gratifikasi. Iya. Walaupun ini kecil-kecilan ya. Iya, itu kan semangatnya kan semangat gratifikasi. Memberikan ini ke Cici karena saya punya kepentingan dengan karena ada Cici. kepentingan ya. Kalau nggak usah punya kepentingan nggak bisa berikan. Iya betul betul. Nah, prinsip gratifikasi kan seperti itu. Ada pemberian karena ada sesuatu. Iya. Lepaslah besar kecilnya, tapi semangatnya niatnya sudah ada. Iya betul. Niatnya sudah ada. Betul. Nah niatnya itu yang sebetulnya tidak bisa dinilai dengan uang. Namun hingga saat ini itu masih terjadi ya Pak? Masih terjadi. Kemudian yang kedua lagi adalah pembuktian. Nah, money politik itu harus dibuktikan dia pelanggarannya itu sistematis. Sistematis itu melibatkan organisasi, terorganisir, iya. Kalau kita hanya dapat satu orang saja yang melaksanakan, misalnya saya tim sukses, saya berikan Buya uang. Iya. Nah itu kan hanya saya sendiri yang kena. Iya betul. Tapi tidak terbukti di tempat lain misalnya. Padahal sebetulnya tempat lain banyak. Iya. Ada juga, tapi kan yang tertangkap kan cuma saya. Iya betul. Belum bisa dikatakan itu money politik. Iya. Masif. Dia harus terjadi hampir misalnya merata di seluruh wilayah. Ya, berarti itu masih masif ya Pak ya? Ya. Oh gitu. Ya. Nah, ini pembuktiannya ini yang dipersulit dalam undang-undang. Iya. Kalau sudah tertangkap tangannya satu, kan udah bisa diproses. Nah, mungkin satu saja dia melakukan, pasti ada yang lain-lainnya ya. Memang tertangkap. Iya betul. Bagaimana kita membuktikan
aparatnya sedikit, kemudian yang menangkap yang ketemu tangkap itu banyak. Iya, iya. Jadi entah sengaja undang-undangnya dibuat seperti itu, Iya. sehingga menyulitkan untuk pembuktian. Iya, artinya memang seolah-olah dipersulit juga ya, Iya. Pak, ya? Untuk pembuktian itu sendiri gitu. Nanti kan kita lihat di pileg kemarin Mhm. ada beberapa temuan, misalnya akhirnya di Bawaslu dinyatakan tidak memenuhi syarat formil untuk diajukan. Mhm. Iya, iya, Macam-macam betul, lah. betul, betul. Nah, jadi kita memang untuk pencegahan secara hukum money politiknya agak pesimis kita. Pesimis ya, Agak Pak. pesimis. Nah, yang bisa kita lakukan adalah mengedukasi masyarakat. Iya, Tapi kalau betul. kita berharap kepada penegakan hukumnya, sampai saat ini kita agak pesimis. Agak pesimis ya, Pak, bila Karena kita pembuktian mengharapkan itu. bukan kepada teman-teman yang bekerja, tapi ke sistem hukumnya. Iya, ke sistem Pembuktiannya ini hukumnya. yang dipersulit. Dia harus TMS gitu kan, harus sistematis, Iya. masif dan segala macam. Jadi ini yang menyulitkan pembuktiannya. Iya, Sehingga betul. kita adukan satu kasus, ini belum memenuhi syarat formil karena belum masif, belum sistematis, Iya, belum betul. terstruktur, kan. Jadi ini yang menyulitkan kita. Jadi memang pencegahan atau penegakan hukum tentang money politik ini memang agak pesimis gitu. Agak pesimis ya, Pak, benar. Jadi memang banyak juga kriterianya, juga banyak juga aturan-aturannya ya, Pak, ya, harus ini segala macamnya sehingga memang mungkin ke depan lah harapan kita akan ada perubahan yang benar-benar betul-betul signifikan lah ya, Pak. Tapi ini menarik kita kaji lebih mendalam money politik. Karena memang money politik ini kejahatan yang luar biasa. Iya. Kejahatan yang luar biasa karena bukan saja mempengaruhi hasil dari pemilihan, tapi juga mengakibatkan mental bangsa ini menjadi Iya, betul. Betul sekali. Jadi kemudian dampak lanjutannya korupsi merajalela. Iya. Jadi memang perlu kita diskusikan secara lebih mendalam bagaimana tentang money politik. Iya. Mungkin bisa kita mintakan juga mungkin sedikit sudut pandang atau mungkin edukasi dari Bapak Febriandi untuk bagaimana ini pilkada ini untuk bisa berlangsung dengan baik, bagaimana cara memilih pemimpin yang baik juga, Pak. Silakan, Pak. Nah, yang pertama kita berharap teman-teman partai politik betul-betul memilih teman-teman calonnya itu memperhatikan kebutuhan daerah. Kebutuhan daerah itu misalnya persoalan daerah kita seperti ini, butuh pemimpin seperti ini. Nah, betul-betul ini menjadi kajian yang dalam. Nah, kemudian yang kedua, tentu kepada masyarakat. Kita berharap pertama memang menghindari money politik. Betul. Hindari betul money politik karena money politik itu adalah kejahatan yang luar biasa, yang merusak mental bangsa, yang bisa merusak moral masyarakat. Nah, kemudian pilihlah pemimpin yang paling baik di antara calon-calon. Paling baik dalam artian tentu baik akhlak, baik kepribadian. Karena kalau kita dalam sebuah hadis, kalau saya tidak salah, itu dikatakan kalau seandainya kita memilih pemimpin itu berdasarkan kedekatan keluarga misalnya, kedekatan pertemanan, kedekatan suku, sementara masih ada calon pemimpin yang secara agama dia lebih baik, lebih moralnya lebih bagus, kemudian kualitas kepribadiannya lebih baik, intelektualnya lebih baik, maka kita sama-sama dengan mengkhianati Rasulullah. Iya. Kita sama-sama mengkhianati kaum muslimin. Nah, jadi harapan saya betul-betul dari hati yang paling dalam, marilah kita jadikan pilkada 2024 ini
sebagai momentum untuk memperbaiki daerah, memperbaiki dari sisi kemasyarakatan, memperbaiki dari sisi pembangunannya, dan memperbaiki dari sisi kepemerintahan. Jangan kita hanya memilih pemimpin yang bisa bermewah-mewah di atas penderitaan masyarakat. Kita masih kekurangan, sementara dia baru dilantik sudah beli mobil mewah misalnya. Iya, betul. Ya, jadi kita berharap seperti itu. Ya, jadi harapan kita ke depan sesuai dengan yang disampaikan oleh Bapak Budi baru saja, kita sebagai masyarakat juga harus pintar memilih calon pemimpin yang sesuai ya Pak ya. Ya. Jadi jangan sampai nanti kita merasa karena ada kepentingan memilih seseorang dan ternyata seseorang tersebut juga merasa ada kepentingan kepada masyarakatnya, sehingga setelah mereka terpilih dan duduk nanti mereka juga akan membalikkan pandangan mereka ke masyarakat, juga tidak akan peduli lagi kepada masyarakat. Dan terakhir mungkin kita butuh pemimpin yang mungkin calon-calon nanti secara tegas mengatakan bahwa saya akan memimpin pemberantasan korupsi di daerah saya. Luar biasa, itu yang akan kita tunggu. Ya, itu yang kita tunggu. Saya akan misalnya nanti saya akan tidak akan membeli kendaraan dinas baru sepanjang misalnya masyarakat saya masih menjadi. Iya. Semoga ada nanti Pak. Jadi kita berharap seperti itu. Ya, kita berharap ada nanti sosok pemimpin yang seperti itu ya Pak. Berani mengatakan saya akan memimpin pemberantasan korupsi di daerah saya. Ya. Kita harapan kita juga seperti itu. Luar biasa. Memang sangat seru begitu sudah berdiskusi dengan Bapak Budi Febriandi. Biasa Bapak Budi, rasanya tidak habis-habis waktu ya. Ternyata sudah menjelang senja kita Pak. Tapi rasanya masih banyak yang ingin kita diskusikan. Tapi jangan khawatir, insya Allah di lain kesempatan kita juga akan hadirkan beliau kembali ya. Mungkin akan kita tandem nantinya dengan narasumber luar biasa. Dan semoga sesuai dengan harapan kita bersama tadi untuk menghadapi pilkada yang sebentar lagi ya Pak, kita dapat memilih calon-calon pemimpin yang benar-benar bersih, bebas dari catatan hukum, dan memang terverifikasi lah dengan benar, begitu ya Pak ya. Ya mungkin itu saja yang bisa kita hadirkan pada bincang sore kita hari ini bersama dengan Bapak Budi Febriandi. Terima kasih banyak Pak, selalu sehat ya Pak ya. Dan jangan kapok ketika diundang main podcast lagi FSB Paliko ya. Dan insya Allah nanti ke depan kita juga akan hadirkan Presidium Forum Seni dan Budaya. Beliau langsung yang akan mengupas bagaimana ke depannya ya. Baiklah kalau begitu saya Cici Kenzi berserta kru yang bertugas pada hari ini mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.